Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lutfia Tunisa dengan NIM 311421015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi literasi digital pertemuan 1 sampai 7. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu berbagai topik yang akan dibahas. Yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua, dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Yang ketiga, konsep pemanfaatan dasar IoT dan Big Data. Yang keempat, konsep pemanfaatan dasar artificial intelligence. Yang kelima, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang keenam, etika dunia siber. Dan yang terakhir, aturan hukum tentang informasi dan transaksi. Kita akan masuk topik yang pertama, yaitu tentang hubungan manusia dan teknologi. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya teknologi dalam konsep kebudayaan teknologi. Bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur dalam kebudayaan, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup teknologi, sistem pencaharian hidup, sistem religi, dan juga ada kesenian. Menurut Paul Waddell, tentang teknologi merupakan ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam dan kebudayaan. Perkembangan dari masyarakat sudah terjadi sejak lama seperti pada masyarakat 1.0. Jadi sosial 1.0 yang berkembang seiring dengan munculnya manusia pada periode prasejarah. Masyarakat ini dikenal sebagai pemburu dan peramu. Ciri utamanya berdampingan dengan alam, lalu kemudian masyarakat 2.0 muncul setelah dikenal dengan nama konsep pertanian, jadi sosial 2.0 pertanian, yang menjadikan manusia berubah dari masyarakat berburu menjadi masyarakat agraris. Hal ini terjadi sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya perkembangan yang sangat pesat dimulai pada abad ke-18. Pada abad ke-18 ini, dampaknya itu pada perkembangan masyarakat industri atau masyarakat 3.0, Society 3.0. Kemudian pada akhir abad ke-20 itu muncul konsep masyarakat 4.0 atau Society 4.0 ketika digunakan komputer dan teknologi informasi menjadi umum. Kemudian masyarakat 5.0 yang merupakan era baru dalam kehidupan masyarakat yang sudah terintegrasi dengan sistem teknologi berupa IoT dan juga AI, kecerdasan buatan yang dapat memproses big data dan menganalisa data tersebut. Selanjutnya kita masuk topik yang kedua, yaitu dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi. Dampak positif dari kemajuan teknologi meliputi beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Jadi TIK itu telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, bidang kesehatan. Optik itu bisa menyimpan rekam medis pasien. Yang ketiga, bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang teknologi itu misalnya di teknologi pesawat terbang yang semakin canggih dari zaman ke zaman saja. Otomatisasi pilot itu semakin banyak di pesawat modern kali ini. Kemudian yang terakhir di bidang bisnis, yaitu penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik, misalnya penjualan ikan mas yang sekarang banyak pedagang-pedagang bisnis yang menjualkan dagangannya di platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dampak negatif kemajuan teknologi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, keamanan digital. Serangan dunia maya adalah manuver ofensif yang dilakukan oleh negara atau individu. Selanjutnya ada pencurian informasi dan identitas disebut phishing. Contohnya seperti bentuk penipuan pada website ataupun link tertentu yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan identitas kita ataupun kata sandi ATM. Dan yang terakhir, manipulasi data digital adalah merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Contohnya bisa membuat KTP palsu dan ijazah palsu. Selanjutnya kita masuk topik yang ketiga, yaitu konsep pemanfaatan dasar IoT dan Big Data. Definisi IoT bisa dilihat dari gabungan dua kata, yakni Internet dan Things, di mana Internet sendiri didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Sementara Things dapat diartikan sebagai objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor yang kemudian dikirim melalui Internet. Untuk mempermudah model penyimpanan dan pertukaran informasi, diperlukan adanya teknologi semantik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Internet of Things diperlukan 3 komponen pendukung, yakni Internet, Things, dan Semantik. Konsep dan cara kerja IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke Internet, cool data center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database.
Cara kerja Internet of Things yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Dan dalam jangka berapapun, internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas. Kemudian kita lanjut dengan Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Pemanfaatan Big Data bisa kita ambil dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, menghitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu yang singkat, dan mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya kita masuk topik yang keempat, yaitu konsep pemanfaatan dasar artificial intelligence. Definisi AI disebut juga sebagai kecerdasan buatan yang dapat dipandang dari 4 sudut pandang, antara lain: yang pertama, sudut pandang kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga, sudut pandang bisnis adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang terakhir, sudut pandang pemrograman meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah, dan pencarian. Pemanfaatan AI di bidang medis itu digunakan untuk meningkatkan efek pengobatan. Teknologi AI dalam jurnalisme, perbaikan mobil dalam menggunakan AR, mendukung proses perekrutan karyawan, peningkatan kepuasan dengan layanan pelanggan seperti asisten virtual dan chatbot. Kemudian kita masuk topik yang kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Pengertian e-commerce adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, email, atau media elektronik lainnya. Jadi kegiatan dalam e-commerce ada transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis adalah termasuk dalam kegiatan e-commerce. Kemudian kita masuk topik yang keenam, yaitu etika dunia siber. Pengertian siberetis merupakan suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau memenuhi siberetis yang ada. 5 panduan beretika dunia siber. Yang pertama, menjaga privasi, tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua, menjaga keamanan akun, membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Yang ketiga, menghindari hoaks, tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat, menyebarkan hal yang positif, tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Dan yang terakhir, gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial yang membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadar diri jika telah mengalami ketergantungan. Kemudian kita masuk topik yang terakhir, yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan penyimpangan yang menjurus pada pelanggaran teknologi dan komunikasi serta nama baik perorangan atau institusi. Sejarah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kominfo pada tanggal 5 September 2005. Secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat nomor R/70/Pres/9/2005.
Manfaat Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, melindungi masyarakat dan penggunaan internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.